Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara sudah menamatkan baca Alkitab, maka di situ akan menemukan tentang janji-janji Tuhan yang dicurahkan dalam hidup manusia. Baik janji untuk diberkati dan maupun janji untuk dapat hukuman apabila kita tidak setia mengiring Tuhan. Nah, Bapak Saudara, covenant artinya apa sih? Lanjut. Covenant ini punya arti merupakan sebuah perjanjian antara Allah dan manusia. Jadi Bapak Saudara, perjanjian yang melibatkan Allah dan manusia, tetapi dalam perjanjian tersebut kita sebagai manusia hanya bisa meresponi dan setuju terhadap yang dibuat oleh Allah sendiri, tanpa harus menunggu persetujuan kita. Saya berikan contoh misalnya, janji Tuhan bahwa apabila kita taat, kita pasti diberkati. Dan itu tidak menunggu dari persetujuan kita bahwa ya kalau saya taat saya akan diberkati. Juga kemudian kalau ada janji Allah bagi orang yang tidak mau mengenal Tuhan akan binasa. Itu juga tidak menunggu persetujuan kita untuk janji itu bisa berlaku. Jadi covenant ini adalah inisiatif Allah untuk mengikat dirinya dengan ciptaannya kita manusia tanpa harus menunggu persetujuan dari kita. Karena kita percaya apa yang dirancangkan oleh Allah adalah yang terbaik. Amin. Nah, Bapak Saudara, kita lihat apa saja janji Allah. Lanjut lagi, apa saja janji Allah di Perjanjian Lama? Kalau kita baca Alkitab, di situ ada janji Allah bahwa Dia berjanji akan memberkati Abraham dan melalui keturunannya seluruh dunia mendapat berkat. Nah, ini bukan merupakan janji yang sebatas janji kosong. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berjanji terhadap sesama manusia, mungkin masih rentan lupa. Kalau kita menjanjikan sesuatu, kita bilang tarso. Dulu orang ngomong gini, tarso. Tarso itu artinya ntar sore. Sampai besoknya juga dia bilang tarso. Sampai tarsonya udah 100 kali tetap gak berubah, tarso. Juga orang yang sering bilang OTW. OTW-nya gak tahu dari mana. OTW ke kamar mandi kah? Tapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu, janji Allah tidak seperti kita manusia. Janji Allah selalu berbeda dengan kita karena janji Allah selalu ya dan amin. Juga Allah berjanji bahwa kita yang mencari Dia, kita akan menemukannya Bapak Saudara. Saya percaya kita semua di tempat ini datang dengan kerinduan mencari Tuhan. Dan saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan juga Allah menurut syarat perjanjian Musa menjanjikan kemakmuran bagi bangsa Israel jika mereka taat dan menjanjikan kebinasaan jika mereka tidak taat. Bapak Saudara, bangsa Israel keluar dari Mesir adalah suatu keajaiban. Ada 10 tulah yang diberikan kepada bangsa Mesir sampai akhirnya Israel diizinkan keluar. Dan tidak semudah itu, mereka pas sudah mulai keluar pun masih dikejar, tetapi ada pembelaan Tuhan. Laut terbelah supaya bangsa Israel bisa lewat. Pada siang hari ada tiang awan. Supaya orang-orang Israel tidak gosong kulitnya. Tidak kepanasan. Pada malam hari ada tiang api. Karena Bapak Ibu Saudara, padang gurun itu kalau siang panas sekali, kalau malam dingin sekali. Jadi kalau malam ada tiang api yang menjaga mereka supaya mereka tetap hangat. Dan di padang gurun tidak ada apa-apa sehingga diturunkan mana sorgawi untuk mereka bisa nikmati. 40 tahun mereka menikmati mana sorgawi tanpa harus bekerja. Dan itu mereka dipelihara Tuhan secara terus menerus. Dan satu lagi yang menurut saya sangat luar biasa adalah dikatakan di Alkitab kasut mereka selama 40 tahun tidak rusak. Bapak Saudara, merek apa yang sepatu atau sendal 4 tahun masih utuh? Ada mereknya, saya mau beli. Saya mau beli saudara. Kalau ada. Sekarang, sepatu-sepatu sekarang, baru sebulan, baru 2 bulan,
lemnya udah lepas. Cari lagi di Shopee, ada sepatu 30.000. Bentuknya cantik, modelnya cantik. Pada saat kita pakai 1 hari udah langsung gini. Udah langsung berubah jadi mulut buaya. Jadi Bapak Saudara, itu adalah pemeliharaan Tuhan. 40 tahun kasut mereka pun tidak rusak. Dan mereka bisa pakai. Kenapa rusak? Kenapa Tuhan tolong mereka? Karena gini, di padang gurun gak ada Shopee. Di padang gurun gak ada warung. Di padang gurun gak ada penjualan sepatu. Semuanya dibuat ala utuh adanya supaya mereka tetap terpelihara. Pada siang hari mereka berjalan, kaki mereka gak gosong karena kasut mereka rusak. Tapi kasut mereka utuh sampai 40 tahun lamanya. Nah, itu adalah perjanjian lama yang memuat janji-janji Allah, salah satu contoh. Dan kita melihat apa yang dijanjikan Tuhan tidak pernah meleset. Kalau kita dengan Tuhan janjinya pasti meleset. Misalnya gini Bapak Saudara, nggak usah jauh-jauh. Tuhan, mulai besok aku akan rajin doa jam 5. Biasanya itu meleset Bapak Saudara. Tuhan bilang gini, wah haleluya, anakku udah sadar mau doa jam 5 pagi. Tuhan tunggu sampai jam 5 pagi. Ternyata masih ngorok. Alarm bunyi, tetap alarmnya gak berasa. Ternyata udah sampai jam 7 dan alhasil gak jadi doa. Begitu terus menerus. Tuhan, saya berjanji untuk gak bohong lagi. Tapi ternyata besoknya bohong lagi. Sudah berjanji kepada Tuhan, Tuhan janji deh, janji gak bakalan marah-marah lagi. Tetapi ditoel sedikit langsung keluar singanya. Nah itulah janji manusia seringkali meleset. Tetapi janji Allah tidak pernah meleset. Nah Bapak Saudara, kalau kita baca di perjanjian baru, lanjut. Maka kita menemukan beberapa janji bahwa Yesus berjanji memberikan kelegaan kepada orang yang mencari Dia. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kira-kira ini janji benar apa hoax? Bagi orang yang belum merasakan mungkin bilang gini, percuma juga nanti setelah saya doa juga utang saya gak lunas. Orang biasanya bilang gitu. Tapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, ketika Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan, utangmu gak lunas, benar. Saya jamin utangmu gak lunas. Tetapi Tuhan buka jalan supaya engkau bisa bayar utang. Amin. Ketika engkau masuk ke dalam hadirat Tuhan, masalahmu gak selesai. Tetapi Allah memberikan kekuatan supaya engkau bisa mengatasi masalahmu. Karena apa? Bapak Ibu Saudara, kalau kita bangun keluarga kita dengan tenaga kita, bisa sih bisa, tapi capek. Kalau kita bangun bisnis kita dengan pintarnya kita, bisa, tapi capek. Tapi kalau kita libatkan Tuhan untuk bangun keluarga kita, maka diberikan hikmat untuk kita supaya keluarga kita lebih baik dan lebih baik. Kalau kita libatkan ke Tuhan dalam usaha kita, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, maka pekerjaan kita enteng. Makanya Tuhan bilang, marilah kepadaku engkau yang letih lesu, aku berikan kelegaan. Tuhan bilang gini, Tuhan tidak bilang begini, marilah kepadaku yang letih lesu, aku hilangkan masalahmu. Tidak. Karena Tuhan itu bukan dukun. Tapi Tuhan berjanji apabila kita datang mencari Tuhan, Tuhan memberikan kelegaan, kekuatan untuk menghadapi segala masalah yang kita alami. Bapak Ibu Saudara, saya ketika masih belajar, masih SMA, masih kuliah, saya lakukan hal ini. Saya belajar 1-2 jam, kemudian doa, Tuhan berkati apa yang saya pelajari, habis tidur dan gak pernah bangun pagi untuk belajar. Terkadang ada orang begini, udah belajar sampai malam hari, rendam kaki pakai air es sampai jam 3, akhirnya tidurnya jam 3, bangun jam 5, tidur 2 jam. Belajar sepanjang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ketika ujian sudah lupa semua karena masih ngantuk. Tapi saya percaya Bapak Saudara,
Kalau kita lakukan bagian kita, minta pertolongan Tuhan. Apa yang kau pelajari, Tuhan berkati. Ini untuk anak-anak sekolah nih. Gak usah terlalu begadang. Engkau hanya tidur 2 jam, itu hanya merusak apa yang kau pelajari. Tidur 2 jam akhirnya bukan fokus ujian. Ngantuk-ngantuk. Apa yang di dalam pikiran sudah buyar. Tapi saya percaya orang yang takut akan Tuhan pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Di firman Tuhan dikatakan apa? Orang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi engkau belajar boleh, engkau belajar dengan wajar boleh, tetapi tetap cari Tuhan dalam belajarmu. Jangan hanya cukup belajar, lupa cari Tuhan. Akibat belajar dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi, lupa cari Tuhan. Tapi saya percaya mungkin engkau hanya belajar 3 jam, tapi engkau tetap belajar cari Tuhan. Maka Tuhan berikan hikmat di dalam belajar. Amin. Juga kita yang kerja bapak-bapak. Makanya kerja keras itu gak cukup. Orang bilang gini, kerja keras gak cukup, tapi harus kerja cerdas. Kalau kita kerja keras, capek kita banting tulang. Tapi kerja cerdas itu adalah kerja dengan hikmat Tuhan. Supaya segala sesuatu dapat kita lakukan dengan baik. Dan Allah turut bekerja di dalamnya. Juga apa? Yesus menjanjikan hidup yang berkelimpahan bagi yang mereka mengikut Dia. Saya percaya Bapak Saudara, nggak tahu mungkin kita sudah mengalami, saya percaya juga sudah mengalami dan saya mengalami. Selama saya ikut Tuhan, saya benar-benar merasakan apa yang disebut dengan dipelihara Tuhan. Amin. Siapa yang mau dipelihara Tuhan? Semua kita mau dipelihara Tuhan. Ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bapak Saudara, tadi pagi saya kasih contoh. Kalau misalnya kantor kecamatan lagi ada pembagian sembako. Mau apa sembakonya? Beras 50 kilo, sarden 20 kaleng, telur 60 butir, daging 3 kilo sapi. Babi gak dikasih karena nanti bahaya, takut khilaf. Dikasih itu Bapak Saudara. Kira-kira Bapak Ibu mau ngantri gak? Mau. Datang awal apa datang sore? Awal. Bagi kuponnya jam 8, datangnya jam 5. Udah gitu, udah antrian panjang nih 3 jam sudah berdiri. Tetap gak mau beranjak Bapak Ibu, takut diambil antriannya. Dan sampai akhirnya ngantri jam 8, dapat jam 3 sore, tetap bersuka cita. Haleluya, dapat ikat kaleng, dapat beras, bisa untuk 2 minggu. Bapak Saudara, saya paling mau bertanya. Kira-kira Tuhan bisa berkati engkau dengan ikan kaleng? Bisa berkati engkau dengan beras? Tetapi masalahnya adalah seringkali duniawi pembagian sembako kita datang awal tanpa digerakkan. Ini kita cari Tuhan yang punya segala berkat yang pasti memberkati kita. Ibadah jam 9, datang jam 9.15. Ibadah jam 9, datang jam 9.30. Padahal bisa Tuhan berbuat banyak kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Yang 9.15, 9.30 bertobat Pak Bu. Jangan ketawa Bapak Ibu. Bertobat. Nanti lama-lama Tuhan, saya cabut nafasmu. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Kalau kita perlu Tuhan, sembako aja kita rela antri seharian. Udah panas-panas, udah sakit kepala, sediain bekal bodrek supaya kepala ini bisa tahan. Baju udah bau kayak gimana karena keringat. Tetap bertahan karena 50 kilo siapa yang ngasih men. Tapi bayangkan apa yang diberikan Tuhan
lebih dari itu semua, tapi seringkali kita mengabaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, janji Allah bahwa Allah memberkati kita benar, tetapi kita menanti-nantikan Allah atau tidak. Dikatakan apa? Bagi berkelimpahan bagi mereka yang mengikuti Dia. Juga Allah menjadikan Yesus menjadikan hidup kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, di firman Tuhan dikatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Nggak ada lagi yang lain. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu adalah janji ya dan amin. Banyak kepercayaan tidak ada yang berani jamin seperti itu. Tapi kita bangga punya Yesus. Dia berikan satu janji yang pasti kepada kita. Amin. Juga Yesus menjanjikan kuasa dari sorga bagi para muridnya. Saya dan saudara murid Yesus. Amin. Janjinya apa? Kita tompang tangan atas orang sakit bisa sembuh? Bisa. Banyak Bapak Ibu Saudara yang akan kita alami kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Yesus juga berjanji akan kembali menjemput kita. Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu kapan Tuhan akan kembali. Tetapi dari firman Tuhan yang kita baca, kalau kita baca, kedatangan Tuhan itu seperti ini. Kalau yang meninggal, yang sudah meninggal duluan akan dibangkitkan lebih dulu. Kemudian kita yang masih hidup, misalnya nih, kita lagi ibadah, diangkat satu persatu sisa bajunya doang. Saya berdoa 100% jemaat GBH diangkat semua, amin. Jangan sampai cuma 1-2 orang yang diangkat, belum berhasil kita. Kita udah nunggu 3 cuma Bu Ratna yang naik nih, yang lain di mana? Kita harus mempersiapkan hidup kita supaya kita menjadi orang yang layak bersama-sama Bapa di sorga dan Tuhan pasti datang jemput kita. Amin. Nah, Bapak Saudara, ada beberapa hal, ada 3 hal yang perlu kita pelajari tentang janji Allah yang akan dicurahkan dalam hidup kita. Pertama, lanjut. Kita harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Yang setuju katakan amin. Tadi saya katakan kalau kita berjanji sesama manusia, rentan kali meleset. Rentan kali kita ingkar. Rentan kali kita berbohong. Kita cuma janjikan supaya selesai masalah. Tapi kalau Allah berjanji kepada kita, dikatakan tidak pernah diingkarinya. Dikatakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Nah maksudnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah berjanji memberkati Bapak Ibu Saudara, maka tidak pernah akan diingkari Tuhan. Tetapi sering orang berkata bahwa Tuhan itu bohong, mana buktinya saya diberkati. Bapak Ibu Saudara harus kembali, lanjut. Kita harus tahu bahwa janji Tuhan itu berdasarkan waktu Tuhan yang terbaik. Bukan karena dia tidak memberkati saudara. Bukan karena dia tidak mau memberkati saudara. Tetapi saudara layak enggak untuk diberkati. Karena begini, kalau kita minta ke Tuhan, Tuhan minta berkat. Tapi kita enggak punya wadah, apa yang terjadi? Terbuang sia-sia. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika gempa di Nias, itu banyak bantuan datang. Termasuk alat medis. Dan orang kampung gak peduli apapun diambil karena gratis. Saya masih ingat di rumah saya banyak sekali alat infus. Saya tahu kalau ini dialirkan ke orang yang benar berfungsi. Tapi beredar di mana? Satu kampung itu punya alat infus. Ngapain coba? Akhirnya karena alat infus gak tahu fungsinya apa. Akan dipotong-potong sama mereka. Dirajut jadi gantungan kunci. Padahal jauh lebih mahal kalau dijadikan alat kesehatan. Nah begitu juga Bapak Saudara. Jangan meminta sesuatu kepada Tuhan sedangkan engkau tidak siap. Saya pas kecil Bapak Saudara, kelas 2 SMP, papa saya mulai beli motor. Motor kami pertama Astrea Grand warna hitam. Papa saya belum izinkan saya pakai motor.
Kemudian mereka pergi ke ladang, saya curi-curi belajar samping rumah, keliling di rumah. Kemudian papa saya kaget, kok bisa ada jejak motor samping rumah ini? Perasaan saya nggak lewat di sini. Kemudian berjalannya waktu akhirnya saya bisa bawa motor. Tapi saya bisa bawa motor adik-adiknya Valentino Rossi. 100 ke atas. Akhirnya orang-orang kampung kasih laporan ke bapak saya. Itu Puli bawa motor bahaya di jalan. Dan apa yang terjadi? Dari SMP sampai SMA saya nggak pernah dikasih motor untuk ke sekolah. Karena papa saya takut. Nanti bukannya kebaikan saya malah merusak. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang udah punya anak. Engkau harus bisa perhatikan pemberianmu kepada anak berpotensi merusak hidupnya atau tidak. Terkadang gini, kita merasa sayang, jadi apa yang diminta anak kita kasih. Tetapi akhirnya merusak kehidupannya. Jangan sampai sayang kita hanya karena pakai perasaan. Tapi sayang kita harus pakai hikmat dari Tuhan. Kalau anakmu minta sesuatu yang tidak masuk akal, gak mungkin engkau kasih. Anakmu baru 5 tahun minta mobil dan kau izinkan bawa mobil, gak mungkin Bapak Ibu Saudara. Tapi mungkin engkau bilang tunggu kamu 17 tahun dan kamu punya SIM, baru papa belikan mobil. Banyak orang-orang sekarang punya uang banyak. Bisa beli ini, bisa beli itu. Tetapi ujung-ujungnya mereka juga gak merasakan damai sejahtera. Karena apa yang mereka punya, harta yang mereka punya disalahgunakan, termasuk anak mereka karena punya uang. Akhirnya bebas melakukan kejahatan. Itu banyak sekali kita lihat dari contohnya di berita, di media sosial. Banyak kejadian seperti itu. Bapak Saudara, Tuhan itu adalah pribadi yang selalu rindu memberkati hidup kita. Tetapi kita siap gak untuk diberkati Tuhan? Kita adalah orang-orang yang punya Allah yang berjanji memberkati kita pasti. Tetapi kita punya wadah gak? Kalau Tuhan memberkati kita tapi wadah kita bocor, wadah kita kecil, terbuang sia-sia. Tapi kalau kita mempersiapkan hidup kita untuk menerima segala berkat Tuhan, maka saya percaya Tuhan pasti curahkan berkatnya dalam hidup kita. Kita harus sadar bahwa kita harus layak menerima janji Tuhan. Jangan sampai kita minta ini, minta itu, tapi kita tidak koreksi diri. Saya layak gak sih terima janji Tuhan? Saya sendiri Bapak Saudara, saya bilang gini. Suatu saat mungkin Tuhan bisa berkati saya punya mobil kalau saya sudah siap. Karena apa? Dulu saya punya motor biasa, itu ganti olinya 60-an ribu. 60 ribu satu set. Sekarang beda Bapak Ibu Saudara. Saya ganti motor, olinya 90-an satu set. Udah naik. Nah kalau mobil, itu ratusan ribu Bapak Ibu Saudara. Kalau gaji saya nggak cukup, nanti habis untuk ganti oli, isi bensin. Bukannya jadi berkat untuk saya, malah lama-lama akhirnya saya komplain ke Tuhan. Tuhan kurang ini itu. Saya percaya di waktunya Tuhan akan limpahkan segala sesuatu dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu kapan kita punya mobil, kapan kita punya rumah, kapan kita punya anak, kapan kita punya ini, kapan kita punya itu. Di waktunya Tuhan, kapasitas kita yang siap menerima berkat Tuhan. Karena pada saat Tuhan mencurahkan segala sesuatu tapi kita tidak siap, yang ada apa? Hidup kita yang rusak. Lanjut. Dan juga kita percaya bahwa Tuhan itu setia. Setia artinya apa? Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya sampai turun-temurun. Kalau nanti baca Alkitab di perjanjian lama, Allah memperkenalkan dirinya, akulah Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa dia menjanjikan sesuatu itu setia dari generasi ke generasi. Dan sampai saat ini juga janji Allah tetap sama. Kalau janji Allah di waktu dulu ketika bangsa Israel untuk diberkati, saya percaya janji itu tidak pernah dibatalkan untuk memberkati kita. Juga sampai kita saat ini.
diberkati, disertai, dipelihara. Itulah janji Tuhan yang berlaku. Karena janjinya selalu turun-temurun, generasi sampai ke generasi. Juga dikatakan, jika dia tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak menyangkal dirinya. Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memberkati, dia tidak bilang gini, oh ini gak usah diberkati deh, dia pernah bohong. Enggak. Yang penting kita sungguh-sungguh bertobat dan kembali kepada Tuhan. Janji Tuhan tetap berlaku dalam hidup kita. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan itu baperan. Tahu baper? Terutama istri-istri ini kadang suka baper juga nih. Yang suami juga mungkin sering baper. Tidak diomongin baik-baik, akhirnya bilang, Ma bikin kopi, bikin sendiri. Ma mau makan siang, masak sendiri, katanya gak perlu istri. Waduh, kalau gini udah repot Bapak Saudara. Balik istri minta, Pa minta uang belanja, suami juga balas. Katanya gak butuh suami. Nah, bayangkan kalau Tuhan adalah pribadi yang baper. Kita lagi berdoa, Tuhan berkati aku hari ini. Tuhan bilang, ngomong berkati, datang ibadah aja tidak. Tuhan gak seperti itu Bapak Saudara. Tuhan gak pilih-pilih kasih. Atau Tuhan bilang begini, Tuhan hanya berkati yang kurus-kurus supaya gemuk. Yang sudah gemuk-gemuk itu dikurangi porsinya. Tidak seperti itu. Kalau mungkin Tuhan seperti itu, maka saya percaya papanya Anggi paling banyak nih yang dapatnya nih. Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang setia. Lanjut. Kesetiaan adalah salah satu sifat Allah yang sempurna. Hal ini berarti bahwa secara absolut Allah layak dipercayai. Dia itu setia Bapak Ibu Saudara. Beda dengan setianya manusia. Kalau setianya manusia, masih ada ini, selingkuh tiada akhir. Aduh. Tapi kalau Allah itu setia, faithful, itu gak pernah diingkari. Setia bisa diandalkan dan benar terhadap firman-Nya. Firman adalah sepasti dirinya. Apa yang dijanjikan dalam firman Tuhan, ini pasti Bapak Saudara digenapi dalam hidupmu kalau engkau mengikuti apa yang tertulis di dalamnya. Amin. Kemarin minggu lalu Pak Leo sudah bersaksi kepada kita bahwa bagaimana Tuhan memberkati hidupnya ketika dia sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Dan saya juga percaya akan ada kesaksian-kesaksian dari kita. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, pasti hidup kita diberkati. Amin. Lanjut. Allah itu setia, artinya Tuhan itu tetap sama dan tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kasih-Nya tidak berubah. Gak berubah Bapak Saudara. Artinya apa? Kalau zaman dulu orang didoakan dan sembuh, sekarang juga berlaku. Kita berdoa dan kita pasti bisa sembuh. Juga tidak terpengaruh oleh sikap kita kepadanya seperti yang saya bilang. Kita gak punya Allah yang baper. Dan dia tidak akan melanggar janjinya kepada kita. Sekalipun terkadang kita tidak setia. Karena kita punya Allah yang setia. Terakhir Bapak Saudara, lanjut. Tuhan itu adil. Yesaya 30:18, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Nah, Bapak Saudara yang sudah ibadah tadi pagi, keep silent. Pak Samosir maju ke depan. Priskia maju ke depan. Kita mau ilustrasikan bagaimana sih Allah itu adil. Di samping kiri saya. Priskia di samping kanan saya. Nah, kita kasih hukuman apa Bapak Saudara? Oke, kita berbicara tentang keadilan. Saya umpamakan saya ini Allah. Umpama. Nah, Bapak Saudara, ketika saya memberkati,
Maka ini adalah berkat yang sama bobotnya. Saya kasih ke Pasamosir 1, saya kasih ke Priskia 1. Saya tanya kepada Bapak Ibu, adil enggak? Adil. Oke. Sekarang saya kasih ke Pasamosir 2. Priskia 1. Adil enggak? Tidak adil. Tuhan ini pilih kasih. Dia 1, ini 2. Enggak adil. Oke. Kemudian saya kasih 2 sama. Bapak Ibu Saudara, begini. Keadilan Tuhan tidak bisa kita dari seberapa Tuhan berkati hidup antara satu dengan yang lain. Begini. Keadilan Tuhan itu bukan berarti dia harus memberkati sama. 2. Nggak mungkin dia berkati sama. Diberkati Pasamosir motor, diberkati Priskia motor. Karena begini. Atau ini seumpama makanan. Diberkati Pasamosir 2 piring, ini diberkati 1 piring. Bapak Ibu Saudara, kalau 2 piring dan 1 piring adil nggak? Begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu bisa memberkati dengan jumlah yang berbeda. Karena Tuhan tahu Pasamosir butuh lebih banyak makan. Masa porsi Pasamosir dengan porsi Priskia sama? Kita nangkap ya. Jadi jangan menilai berkat Tuhan itu adil atau tidak dari jumlah berkat yang diberikan. Tadi sempat kita berkata ini gak adil nih, Tuhan jahat nih. Kenapa 2 ini 1? Terima kasih Pak Samosir. Terima kasih Pak. Boleh duduk Pak, kembali Pak. Ya, masih mau di sini? Oh enggak, boleh turun ya. Terima kasih Priskia. Artinya begini Bapak Saudara, jangan menilai keadilan Tuhan dari sudut pandang kita karena jumlah. Tetapi tetanggamu bisa diberkati lebih banyak dari kamu karena gini, dia memang lagi perlu banyak. Dia lebih sungguh-sungguh menyiapkan wadahnya, makanya dia dapat lebih banyak. Jadi jangan berbicara bahwa Allah itu tidak adil kalau engkau cuma bisa beli motor, tetanggamu bisa beli mobil. Wadahnya lebih besar Bapak Saudara. Tuhan juga rindu untuk memberkati engkau dengan mobil. Masalahnya wadahmu gak ada. Contohnya apa? Parkiranmu gak ada. Kalau parkiranmu gak ada, repot. Jalanan orang kamu ganggu. Atau belum bisa bawa mobil, ngotot beli mobil. Akhirnya apa? Tabrak. Lecet mobilnya sana sini. Jadi jangan ukur berkat Tuhan itu adil atau tidak dari jumlah yang kamu terima. Dan jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Karena keadilan Tuhan itu absolut. Bukan dari seberapa jumlah yang kita terima. Nah, bagaimana supaya kita menerima berkat Tuhan secara melimpah? Siapkan wadahnya. Siapkan dirimu. Siapkan dirimu menjadi dewasa. Saya percaya Bapak Saudara, pasti akan diberkati kalau kita dewasa. Saya dari SMP sampai SMA gak pernah diizinkan pakai motor sendiri. Kenapa Pak? Saya takut. Jangan sampai karena dia sayang kepada saya, akhirnya saya kecelakaan. Tapi ketika balik kuliah, saya sudah dewasa, waktu itu udah jadi evangelis, ditanya mau motor apa, saya bilang Tiger. Dibelikan Bapak Saudara. Saya bilang gak mau Matic, saya mau besar. Dikasih. Dikasih karena apa? Papa saya lihat dewasa, bisa bertanggung jawab. Begitu juga dengan kita. Kalau kita bisa bertanggung jawab, apa sih yang Tuhan gak mau kasih dalam hidup kita? Bertanggung jawab itu artinya ini, kita bisa bersyukur, gak bersungut-sungut, bisa mengelola berkat Tuhan dengan baik. Maka berkat Tuhan pasti dicurahkan dalam hidup kita. Bapak Saudara, kita lanjut.
Allah itu adil, artinya Allah akan selalu berlaku benar sesuai dengan prinsip kebenarannya. Dia tidak akan pernah melanggar ketetapan-ketetapan hukum yang telah dibuatnya. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel dijanjikan begini, akan diberkati dengan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Nah, apakah semua bangsa Israel menerima demikian? Tidak. Semua generasi tua itu mati semua, Bapak Ibu Saudara. Bahkan dikatakan Musa hanya bisa melihat dari kejauhan tanah perjanjian itu. Semua generasi muda habis mati semua. Karena mereka tidak taat, bersungut-sungut. Mereka bahkan sampai membuat lembu emas untuk memantikan Allah. Tapi saya percaya generasi baru yang dipimpin Yosua itu yang masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi Allah itu tidak akan melanggar ketetapannya hanya karena kasihnya. Tidak. Memang Allah itu penuh kasih, tetapi juga Allah itu adil. Artinya, lanjut. Allah itu adil dalam memberikan imbalan atau berkat, juga Ia adil memberikan hukuman. Kita melakukan kesalahan, pasti ada akibatnya. Kita berbuat dosa, pasti dosa kita diampuni, tetapi akibat dari dosa tetap kita terima. Daud ketika berbuat dosa dengan Betsheba, dosanya diampuni ketika dia minta ampun. Tetapi tetap ada harus dia tanggung. Yaitu anaknya meninggal. Jadi makanya jangan pernah main-main dengan dosa. Karena memang iya dosa kita diampuni. Tetapi selalu ada konsekuensi dari dosa. Dan saya percaya hati Bapa sebenarnya tidak tega untuk menghajar kita. Tetapi yang dia hajar adalah dosa kita. Saya berikan satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Ketika saya kelas 2 SMP. Saya diajak bolos sekolah. Ngajak bolos sekolahnya. Di tengah jalan saya belok kiri, teman-teman lurus. Tapi saya kirimkan surat. Isi suratnya, mohon maaf Bapak Ibu Guru, saya tidak bisa hadir sekolah dikarenakan saya sakit. Sakit. Udah berkali-kali itu lancar. Tiba satu kali ketahuan. Kami lagi di pantai, belum ke pantai. Masih di warung makan pisang goreng, minum kopi. Kami ditangkap sama suster kepala sekolah. Suster yang ada di sekolah karena kami sekolah Katolik. Kemudian dijemput pakai ambulan. Saya nggak mau masuk Bapak Saudara. Untung ada pengawas sekolah pakai motor. Jadi saya naik motornya dia. Yang lain-lain naik ambulan. Dihajar di sekolah, udah selesai. Balik ke rumah hujan-hujan. Mama bilang, aduh nak kamu kehujanan, makan dulu biar badan hangat. Tapi saya itu udah gak tenang. Saya bilang kapan diantar suratnya nih. Sore hari diantar suratnya. Dikira surat prestasi. Mama saya baca. Mohon besok ke sekolah karena anak kita Pulihatia Reva bolos sekolah selama beberapa hari. Saya dipanggil. Saya kamarnya paling depan. Rumah di belakang itu agak jauhan dikit. Dipanggil saya datang. Ini udah gini nih. Udah. Papa saya langsung jemput. Saya datang langsung digampar. Waktu itu Bapak Saudara, di depan saya, papa saya itu tegar, nampar saya. Tetapi seketika dia berbalik saya tahu, matanya berlinang air mata. Dia sebenarnya gak tega mukul saya, karena dia sayang kepada saya. Tapi dia harus tampar saya, supaya saya bertobat. Karena gini Bapak Saudara, coba bayangkan, kalau kasih yang menjerumuskan begini. Misalnya suratnya dikasih ke orang tua saya. Kemudian papa saya bilang, hei nak sini dapat surat nih. Mantap mulai ada perkembangan kamu ini. Lanjutkan besok-besok ya. Papa support kamu ya. Butuh duit untuk ngopi. Oh saya papa kasih. Kira-kira orang tua kayak gitu bagus gak? Papa saya tampar saya. Tapi saya tahu dia nangis Bapak Saudara. Karena dia sebenarnya gak tega nampar saya. Tapi untung papa saya yang langsung berhadapan. Untung bukan mama saya. Kalau mama saya udah kena cubit kecil-kecil.
Kalau mama itu cubit, kecil Bapak Saudara, tapi nggak tahu kenapa sakit, minta ampun. Udah dicubit, ngomelnya juga bisa berjam-jam. Untung papa yang langsung ambil alih, satu tamparan udah selesai. Dan kemudian setelah peristiwa tamparan itu, mulai saat itu dari kelas 2 SMP sampai saya lulus SMA, gak pernah lagi bolos. Begini, terkadang Tuhan bisa menghajar kita. Tujuannya supaya satu, kita tuh bertobat. Tuhan berfirman gini, barang siapa kuasihi, ia akan kutegur dan kuhajar. Jadi Bapak Saudara, dihajar Tuhan tuh gak enak. Kalau masih teguran, segera bertobat. Karena teguran tidak berlaku, maka berlaku yang namanya hajaran. Tuhan itu sayang kepada kita Bapak Saudara. Dia itu adil. Dan dia menghajar kita bukan untuk mematikan kita. Tapi dia menghajar kita supaya kita bertobat dari dosa kita. Amin. Jadi jangan berpikir bahwa ketika engkau berbuat dosa, engkau bilang, oh gampang nanti tinggal minta ampun sama Tuhan diampuni. Ya, kalau kita sungguh-sungguh diampuni, tetapi dosa tetap punya konsekuensi. Amin. Bapak Saudara, slide terakhir. Lanjut. Kita memiliki Allah yang setia, jadi jangan ragukan setiap janji-janjinya. Pasti ya dan amin. Dia juga adil. Memberkati setiap orang yang mengasihi dia, yang mempersiapkan hidupnya layak untuk menerima berkat Tuhan. Dan dia pasti menepati janjinya. Amin, Bapak Saudara. Kita harus persiapkan kapasitas diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kalau misalnya ada satu jemaat anak muda di sini, Riko, dia datang ke saya. Saya bilang mau konseling, dia bilang tidak. Mau minta doa Pak Gem. Oh doa apa? Saya minta dijodohkan dengan Nikita Willy. Itu saya bilang nanti doamu kita tahan dulu ya. Kita berdoa untuk kamu dulu supaya sadar. Pertama, dia itu istri orang. Kedua, kamu dan dia terlalu jauh jaraknya. Dia di Jakarta, kamu di Pontianak. Dan kamu gak kenal dia. Yang real-real aja lah. Yang teman sekolah tuh itulah, dekatilah itu. Jadi gak semua yang kita minta itu Tuhan bilang iya. Karena apa? Kadang yang kita minta suka konyol. Tapi kalau kita mintanya benar kepada Tuhan, pasti Tuhan kasih dan Tuhan jawab. Karena kita punya Allah yang setia, adil, dan pasti menepati janjinya. Amin.